Kisah ini akan berfokus pada Jian, anak kecil yang harus kehilangan ayah, ibu, dan neneknya secara tragis dan misterius. Di saat itu juga, ada beberapa orang yang berusaha mengejar Jian yang masih sangat kecil. Namun, Jian dengan berani melarikan diri lewat jendela rumahnya. Entah siapa orang-orang jahat yang mengincar ini, tapi yang jelas, sekarang Jian hanya memiliki pamannya, Paman Jiman. Paman Jiman sudah beberapa tahun tidak pernah di rumah dan baru-baru ini pulang ke rumah. Paman Jiman lalu membawa Jian ke rumah keluarga. Jian diasuh oleh Paman Jiman yang memiliki usaha berjualan selang. Dari semua insiden dan tragedi yang terjadi, mulai dari meninggalnya nenek secara tiba-tiba hingga meninggalnya ayah dan ibu Jian, semuanya adalah ulah dari Bel dan komplotannya. Jika kalian bertanya siapa Bel dan orang-orang jahat komplotannya ini, kita akan flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika sang paman masih menjadi tentara bayaran di organisasi bernama Babylon. Tak hanya tentara biasa, Jiman adalah kapten tim yang dikenal sebagai sosok yang patuh pada organisasi. Selain Jiman, ada beberapa tentara yang lain seperti Pasin, orang yang pandai bela diri dan cukup dekat dengan Jiman. Lee Sung-jo, tentara bayaran dengan spesialisasi menembak jarak jauh. Ada si kembar dan Bel, tentara bayaran yang brutal dan hanya suka membunuh layaknya monster. Bel sempat disidang karena diduga membunuh warga sipil dalam misi pengawalan seorang pengusaha. Dan Jiman sebagai kapten tim harus menjadi saksi dari masalah ini. Dengan berat hati, Jiman harus berbohong dalam sidang dan mengatakan bahwa Bel tidak membunuh warga sipil. Hal itu dilakukan Jiman untuk melindungi organisasi dan rekan-rekan lainnya. Karena sikap Bel yang semaunya sendiri dan tidak bisa diatur membuat Jiman, sang kapten, sering berselisih paham dan tidak suka dengan keberadaan Bel dalam timnya. Walau begitu, Jiman hanya bisa mematuhi perintah dari organisasi. Sampai di suatu misi penangkapan bos bandar di Laos bernama Tao, Jiman memberi perintah untuk tidak membunuh warga sipil yang tidak bersenjata dan hanya menangkap Tao saja. Namun, Bel yang brutal hanya ingin membunuh dan tanpa segan menghabisi setiap orang yang ada di sana. Sementara itu, Jiman dan Pasin sedang mengejar Tao yang menjadi target mereka. Tak butuh waktu lama, Jiman dan Pasin berhasil melumpuhkan Tao dan meminta pasukannya untuk berkumpul. Lee Sung-jo yang mendengar misinya selesai, mulai mencari barang-barang berharga yang bisa dia bawa. Sampai dia mendapati sebuah ruangan yang ternyata berisi para perempuan yang dikurung di dalamnya. Melihat masih ada orang yang tersisa, bukannya mengeluarkan mereka, Bel malah memasukkan granat ke dalam ruang sel tersebut dan mengakhiri nyawa wanita-wanita di sana. Jiman yang mendengar suara ledakan akhirnya mendekat ke lokasi. Di sana, Jiman bertemu komplotan Bel yang dengan tampang tak bersalah memberi alasan bahwa dia tak ingin ada saksi mata dalam misi mereka. Walau sempat terpancing, Jiman berhasil mengendalikan emosi dan mengutamakan misi mereka. Saat Jiman sedang memasang bom untuk menghancurkan markas, dia bertemu dengan seorang perempuan yang menjadi pelayan Tao. Karena Jiman tak ingin perempuan yang hanya warga sipil biasa ini dibunuh Bel, Jiman menyembunyikannya. Setelah memasang bom dan memindahkan target mereka, Jiman memilih untuk tetap tinggal karena dia ingin mengeluarkan si perempuan tadi dan menyuruh pasukannya untuk pergi lebih dulu. Ketika dalam perjalanan keluar dari markas, Jiman dan si perempuan bertemu dengan Bel, yang ternyata mengikuti Jiman yang masuk kembali ke markas. Bel yang menganggap Jiman berkhianat karena dianggap menyelamatkan musuh, akhirnya bertarung dengan Jiman. Pertarungan yang cukup sengit karena mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir sama. Bel sempat melukai wajah Jiman dan membuat Jiman terdesak.
Namun si perempuan tadi datang dan menembakkan peluru tepat ke mata kiri Bel. Tepat sebelum bom meledak, Jiman dan si perempuan berhasil meninggalkan markas. Jiman melaporkan ke organisasi bahwa Bel tumbang dalam misi karena Bel tak sempat keluar dari markas ketika markasnya meledak. Namun entah bagaimana caranya, Bel berhasil menyelamatkan diri walau dengan luka di matanya dan menemui Lee Sung Ju untuk bekerja sama membalaskan dendam ke Jiman. Di waktu sekarang, Jiman bersama dengan keponakannya yang masih kecil dan tak tahu siapa pamannya ini sebenarnya. Setelah berbagai hal tragis yang dialami Jian jadi tidak mau berbicara pada siapapun. Karena hal itu, Jian sering dibully di sekolah karena dianggap tak bisa berbicara. Namun bukannya berusaha untuk mengobati keponakannya, Jiman malah membiarkan Jian menghadapi masalahnya sendiri dan melatihnya untuk bisa mandiri. Dia ingin Jian menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Sampai pada suatu momen, Jian dikunci teman-temannya di gudang sekolah hingga larut malam. Jian yang masih kecil tentu ketakutan dalam ruangan gelap ini. Sampai akhirnya, untuk pertama kali, Jian mau berbicara. Bahkan sampai berteriak dan meminta bantuan pamannya. Akhirnya paman Jiman pun datang menyelamatkannya. Dari sinilah Jian dan pamannya mulai akrab layaknya keluarga dan hubungan mereka mulai membaik. Waktu berjalan dan sekarang Jian sudah menginjak SMA. Seperti remaja pada umumnya, Jian juga mencoba menikmati masa mudanya. Dia mengenal seorang pria, namun pamannya sangat protektif. Dan itu tentu membuat Jian kesal. Walaupun pamannya lah yang membesarkannya, namun Jian merasa bahwa dirinya terkurung sehingga dia ingin keluar dari rumah. Namun pamannya memberi syarat. Jika Jian ingin keluar dari rumah, Jian harus bisa memukul wajah pamannya. Terdengar konyol, namun itulah yang akan membuat Jian berubah. Walau sudah berusaha keras dan sudah mencoba berbagai cara, namun Jian gagal untuk memukul wajah pamannya. Sampai Pasin harus meredakan amarah Jian dengan membuatnya pingsan. Akhirnya, Jian memutuskan untuk berlatih bela diri kepada Pasin. Bersama Pasin, hari demi hari, Jian melatih fisik dan kemampuannya bela diri. Sekarang, Jian yang sudah dewasa sedang di kantor polisi karena menghajar seorang pemuda yang mengikuti seorang perempuan hingga masuk ke toilet wanita. Saat Jian diminta untuk menelepon walinya, tiba-tiba dia ditelepon seseorang yang mengatakan bahwa pamannya telah mati karena bunuh diri. Jian kaget bercampur bingung dengan keadaan yang terjadi, namun dia tetap berusaha untuk tegar. Dengan perasaan duka yang masih dipendam, Jian mengurus segala keperluan pemakaman pamannya. Salah satunya adalah menyiapkan foto mendiang pamannya. Namun, Jian sama sekali tidak memiliki foto itu. Akhirnya, Jian kembali ke rumah masa kecilnya untuk mencari foto paman Jiman. Lalu, seorang pemuda sebaya dengan dia datang menghampirinya. Pemuda itu menyapa Jian. Dia adalah Jungmin, teman masa kecil Jian dan orang yang sempat bekerja untuk paman Jiman. Jungmin membantu Jian untuk mengedit foto mendiang paman Jiman yang diambil dari foto keluarga mereka. Di rumah duka, Jian bertemu dengan teman-teman lama pamannya. Mereka menceritakan bahwa paman Jiman adalah orang yang berjasa menyelamatkan keluarga mereka dari masalah. Setelah semua prosesi pemakaman paman Jiman selesai, Jian pulang ke rumah masa kecilnya, mengingat kembali beberapa kenangan bersama pamannya. Dalam kesendiriannya inilah, Jian akhirnya meluapkan semua kesedihannya
Mau sekuat apapun Jian mencoba tegar dengan semua yang dihadapi, tapi kenyataannya ini tetap sangat menyakitkan baginya. Sekarang, dia hanya tinggal sendirian tanpa siapapun. Dalam tangisnya, tiba-tiba Jungmin datang ke rumah. Dan Jian meminta Jungmin untuk menemaninya karena dia sedang tidak baik-baik saja sekarang. Setelah Jian bangun, Jungmin memberikan ponsel paman Jian yang ia temukan saat Jungmin membersihkan kamar mandi rumah ini. Saat Jian membuka ponsel itu, Jian melihat beberapa pesan yang aneh. Ada pesan dari seseorang yang mentransfer uang dalam jumlah besar sekitar 70 juta won ke paman Jiman. Selama ini Jian hanya tahu pamannya menjual selang. Lalu, selang sebanyak apa yang dibeli hingga harganya semahal itu? Jian juga kaget setelah melihat informasi saldo yang sangat besar sekitar 18,7 miliar won yang dimiliki pamannya. Jian mempertanyakan kepada Jungmin tentang apa yang sebenarnya pamannya jual. Dan karena Jungmin pernah bercerita bahwa dirinya pernah diminta Jiman untuk memperbaiki situs web jualannya, Jian meminta Jungmin untuk menunjukkan web jualan selang milik pamannya. Dengan kemampuan komputer dari Jungmin, dia berhasil menemukan fakta bahwa web jualan selang hanyalah kedok untuk menyembunyikan web ilegal milik Jiman, yang di dalamnya menjual berbagai senjata dengan nama webnya adalah Murdehab. Itu mengingatkan Jian pada tato milik pamannya. Jungmin yang melihat isi web ini menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa berbelanja di sini. Hanya mereka yang telah lolos prosedur dan memiliki kode yang bisa berbelanja. Kode merah artinya mereka adalah pembunuh yang bisa berbelanja berbagai macam senjata. Kode ungu artinya mereka adalah mata-mata yang bisa membeli kamera dan alat penyadap. Kode kuning artinya mereka adalah kru pembersih yang biasanya membersihkan tempat perkara agar tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Kode hijau adalah operator Murdehab. Mereka adalah orang yang harus dilindungi oleh semua orang yang memiliki kode. Dan dalam web tersebut tertulis bahwa yang memiliki kode hijau adalah paman Jiman dan Jian. Belum selesai Jian melihat fakta ini, tiba-tiba muncul pesan dalam web yang mengatakan akan membunuh Jian karena pamannya sudah mati. Dan tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Seorang perempuan yang Jian tidak kenal datang ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, ada pesan masuk dari ponsel lama pamannya yang mengirimkan pesan ancaman kepada Jian. Karena tak diizinkan masuk oleh Jian, perempuan itu pun meninggalkan rumah Jian. Di lain tempat, Lee Sung-ju menyuruh anak buah yang sekaligus para customer Murdehab untuk mengepung dan menghabisi Jian. Drone-drone penembak sudah siap di sekeliling rumah Jian untuk menerobos masuk. Namun ternyata rumah ini sudah dilindungi dengan kaca anti peluru yang dipasang paman Jiman. Walau demikian, drone tersebut masih bisa masuk dengan menggunakan bom peledak. Jian dan Jungmin bersembunyi di kamar. Sebuah drone mengejar Jungmin ke kamar, namun Jungmin yang bersembunyi di lemari besi berhasil selamat. Drone akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Jian. Dengan bermodal pintu dari lemari besi itu, Jian dan Jungmin keluar dari kamar untuk mengecek situasi. Namun mereka dihadang sebuah drone penembak yang membombardir mereka. Drone itu juga menembakkan sebuah bom yang menempel di pintu lemari hingga membuat Jian dan Jungmin terpental. Di tempat lain, perempuan yang tadi sempat datang ke rumah ternyata berusaha untuk melindungi Jian. Dia menembakkan gelombang sinyal pengganggu yang membuat semua drone tak bisa berfungsi. Setelah merasa tak ada lagi drone yang mengincar mereka, Jungmin keluar untuk mengecek situasi. Namun perempuan tadi datang dan melumpuhkan Jungmin karena dia dianggap orang asing yang tidak memiliki kode. Jian yang tidak mengenal perempuan itu
berusaha menyerangnya, hingga mereka terlibat perkelahian. Dari kejauhan, Lee Seung-ju sedang mengawasi dan mencari kesempatan untuk menembak Jian dan si perempuan. Perempuan tadi akhirnya menjelaskan bahwa dirinya bernama Min-hee dan orang yang akan melindungi Jian, karena Jian memiliki kode hijau. Lalu Min-hee mencoba mengaburkan pandangan musuh dengan bom asap. Tapi dengan kemampuannya dan dibantu dengan drone, Lee Seung-ju berhasil mengenai Min-hee. Di sisi lain, komplotan pembunuh suruhan Lee Seung-ju mulai turun untuk menghabisi Jian. Situasi ini sangat sulit bagi Jian karena dia belum pernah berada di situasi genting seperti ini. Namun Jian kembali teringat kata-kata dari pamannya tentang titik buta. Dengan sebuah gagang sapu yang diberi kaca di ujungnya, Jian mencoba mencari posisi penembak dan menemukan titik butanya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Jian mengetahui posisi si penembak. Setelah memastikan posisi si penembak, Jian berencana melompat untuk berpindah ke sisi seberang dan mengambil pistol milik Min-hee yang terjatuh. Walaupun ragu, tapi Jian mencoba untuk memberanikan diri dan akhirnya melompat ke arah sofa. Beruntung peluru yang ditembakkan tidak berhasil mengenainya. Saat Jian membuka sofa, dia terkejut karena di bawah sofa ada senapan runduk yang disimpan oleh pamannya selama ini. Dengan sedikit arahan dari Min-hee, Jian membidik Lee Seung-ju yang berada di kejauhan. Karena baru pertama kali menggunakannya, tembakan pertama Jian meleset. Jung-min yang sudah terbangun hampir saja tertidur lagi, namun beruntung Min-hee berhasil melumpuhkan penjahatnya. Menyadari terlalu berbahaya jika Jian berada di rumah yang sudah dikepung oleh para pembunuh bayaran, Min-hee meminta Jian untuk bersembunyi di ruang rahasia yang ada di gudang. Jian dan Jung-min dengan tameng pintu lemarinya berjalan menuju ke gudang. Sementara Min-hee mencoba melumpuhkan Lee Seung-ju yang ada di dalam mobil. Min-hee melepaskan tembakan ke arah Lee Seung-ju, namun tembakannya tidak mengenai Lee Seung-ju, melainkan berbelok mengenai sopir yang ada di sana. Jian dan Jung-min berhasil masuk ke gudang diikuti para pembunuh bayaran yang mengejar mereka. Namun Min-hee dengan sigap datang untuk melindungi mereka dan memerintahkan Jian agar bergerak ke pintu masuk rahasia. Jian mencoba berbagai kode untuk bisa masuk, namun semuanya salah. Sampai akhirnya dia teringat sesuatu tentang pamannya. Setelah kode yang dimasukkan benar, Jian dan Jung-min turun ke lantai bawah menuju tempat rahasia yang disebut pusat perbelanjaan. Tempat ini sama sekali belum pernah dikunjungi Jian. Tiba-tiba, seseorang dengan topeng yang menamai dirinya Brother muncul di hadapan Jian. Sementara itu, di lantai atas atau gedung selang, Min-hee bertarung melawan para pembunuh bayaran suruhan Lee Seung-ju. Min-hee yang terlatih berhasil menumbangkan para pembunuh bayaran satu persatu, hingga menyisakan satu orang komandan mereka. Pertarungan sengit antara Min-hee dan sang komandan pun terjadi. Min-hee sempat kesusahan melawan si komandan. Namun di detik-detik terakhir, sang komandan tiba-tiba pucat dan memuntahkan darah. Ternyata serangan pisau dari Min-hee yang pertama telah mengandung racun. Di lantai bawah, Brother meminta Jian untuk memborgol Jung-min. Namun Jian yang masih belum mempercayai Brother berbalik menyerang Brother dan melumpuhkannya. Di lantai bawah ini bukan hanya berisi senjata yang siap jual, tetapi juga monitor-monitor yang terhubung dengan CCTV di tempat-tempat yang sering Jian kunjungi. Mulai dari rumah, ruang kelas dan sekolah Jian,
hingga jalanan yang sering Jian lalui. Jian sangat kesal karena merasa diawasi selama ini. Dia menanyakan siapa sebenarnya brother ini dan kenapa dia mengawasinya. Di tengah-tengah brother menjelaskan, Jungmin masuk ke ruang operator dan menyalakan lampu untuk lantai bawah ini. Dan itu membuat brother yang tidak tahan dengan cahaya terang mulai merasa kesakitan. Ternyata brother adalah adik dari teman Paman Jiman yang dulu juga memiliki toko senjata. Dan karena kakaknya sudah tiada, brother tinggal sendirian. Paman Jiman yang tahu bahwa brother ahli komputer akhirnya merekrutnya untuk menjadi pegawai di pusat perbelanjaan ini. Ketika brother ingin menjelaskan lebih lanjut, Jungmin menutup mulutnya dengan kain dan menyuruh Jian agar tidak terlalu mempercayai brother. Tanpa disadari, brother berhasil melepaskan borgol yang ada di tangannya dan memberitahu Jian bahwa jangan mempercayai Jungmin. Karena brother lebih tahu tempat ini, dia bisa lebih mudah bersembunyi. Ketika Jian lengah, brother hampir saja melumpuhkannya. Namun refleks Jian masih cukup bagus sehingga dia bisa menghindar. Ketika hendak mengikuti perginya brother, Jian malah terjebak di ruang rahasia yang ada di bawah rak. Setelah berhasil menjebak Jian, brother mematikan lampu dan melumpuhkan Jungmin. Jian hanya bisa melihat semuanya dari monitor. Setelah selesai dengan Jungmin, brother menemui Jian dan menyuruhnya untuk membuka laci dan membaca buku panduan yang ada di sana. Isi dari buku tersebut mengatakan bahwa jika Paman Jiman mati atau absen karena kecelakaan, maka keponakannya yaitu Jian akan mewarisi pusat perbelanjaan ini. Dan jika Jian setuju menjadi pewaris pusat perbelanjaan ini, maka brother akan mematuhi apapun perintah Jian. Jian memutuskan untuk menyetujui dirinya mewarisi pusat perbelanjaan ini agar dia bisa keluar dari tempat itu. Jian yang masih belum mempercayai brother meminta brother untuk melepaskan Jungmin. Namun brother tidak bisa melakukannya karena menurutnya Jungmin adalah orang yang membunuh Paman Jiman. Namun karena itu adalah perintah Jian, brother terpaksa harus mengikutinya. Setelah membebaskan Jungmin, mereka bertiga terlibat dalam perdebatan. Brother mencoba meyakinkan Jian agar tidak mempercayai Jungmin. Sedangkan Jungmin mencoba meyakinkan Jian bahwa brother adalah orang aneh yang mengawasinya selama ini dan bisa jadi brother adalah bagian dari komplotan penjahat. Jian yang bingung mempercayai siapa, memutuskan untuk menyuruh brother meninggalkan pusat perbelanjaan dan membantu Minhee di atas. Namun yang tidak disadari Jian bahwa Jungmin sebenarnya adalah bagian dari komplotan penjahat yang sebenarnya. Dan Jungmin berhasil membuat Jian tak sadarkan diri. Kita akan flashback sebentar ketika Jungmin dan temannya dipaksa oleh bos dari organisasi Babylon untuk menemukan laman IP dari web Murderhead. Karena Jungmin lebih dulu menemukan alamat IP-nya, temannya dihabisi oleh si bos. Dan karena Jungmin mengenal Paman Jiman dan Jian, si bos menyuruhnya untuk menyusup ke pusat perbelanjaan dengan berpura-pura menjadi pegawai Paman Jian. Setelah Jian sadar, Jungmin menunjukkan video bagaimana dirinya berhasil membunuh Paman Jiman. Dengan cara memalsukan suara Jian seolah-olah sedang diculik oleh organisasi tentara bayarannya dulu. Dan jika ingin Jian selamat, maka Paman Jiman harus mengakhiri hidupnya. Karena tak ada pilihan lain, Jiman pun mengikuti syarat tersebut dan meminta Jungmin untuk menepati janjinya. Setelah mengetahui cerita kematian pamannya, Jian menangis di hadapan Jungmin. Namun Jian menguatkan dirinya dan berusaha untuk bisa lepas dari Jungmin. Jian berusaha memprovokasi Jungmin dengan mengatakan bahwa Jungmin sebenarnya hanyalah alat yang bisa saja dibuang oleh organisasi tentara bayaran itu kapan saja. Sedangkan dirinya adalah pemilik pusat perbelanjaan yang memiliki kode hijau, di mana semua orang yang memiliki kode pasti akan datang untuk melindunginya. Karena terus diremehkan, Jungmin terpancing emosi dan mencoba menodongkan pistol ke arah Jian.
Tapi dengan keterampilan bela diri yang dimilikinya, Jian berhasil membalikkan keadaan dan melarikan diri dari Jungmin. Jungmin dengan marah mengejar Jian yang bersembunyi. Dalam keadaan terdesak, Jian kembali teringat kata-kata pamannya untuk menggunakan apapun yang ada ketika dalam keadaan terdesak. Dengan bermodal cairan sabun yang licin dan sebuah tali, Jian berhasil menjebak dan mengikat Jungmin. Setelah itu, Jian kembali ke meja operator dan membaca buku pedoman yang ditinggalkan pamannya. Di sana, tertulis jalan untuk keluar dari pusat perbelanjaan. Di tempat lain, Lee Sung-ju memanggil pembunuh bayaran lainnya yang lebih profesional dengan teknologi tinggi yang canggih. Sementara itu, Min-hee dan Brother berusaha menutup pintu dan jendela rumah dengan sebuah pintu pelindung yang tebal. Namun, seekor robot anjing masih berhasil masuk ke dalam rumah. Walau pintu pelindungnya cukup tebal, tapi robot canggih tersebut bisa melubangi pintu dan menyemprotkan gas yang berbahaya. Sehingga Min-hee dan Brother membuka pintunya dan melawan mereka. Min-hee kembali menunjukkan aksinya melawan para pembunuh bayaran. Karena jumlah yang tak seimbang, membuat Min-hee terdesak. Namun, Jian sudah berada di sana sambil membawa 2 granat yang siap untuk melumpuhkan musuh yang ada di dalam rumah. 2 granat yang dilempar Jian berhasil meledakkan para musuh. Mereka bertiga bersembunyi di toilet dan mengobati Min-hee. Namun salah satu pembunuh bayaran berhasil selamat dan menyerang mereka. Jian yang tak bisa mengimbangi kemampuan bertarung si pembunuh bayaran akhirnya terpojok. Di detik-detik terakhir, Pasin datang menyelamatkan mereka. Melihat semua pasukan yang dikerahkan Lee Sung-ju gagal, Bell yang sedari awal mengawasi semuanya menyuruh si kembar untuk turun langsung ke rumah Jian. Di rumah Jian, Min-hee sedang mendapat perawatan dari Pasin. Sedangkan Brother melihat jalan rahasia yang dibuat Paman Jiman. Di sepanjang dinding jalan rahasia itu, ternyata sudah dipasang bubuk mesiu yang bisa meledak jika pintu keluarnya dibuka. Pasin mengambil senjata para pembunuh bayaran dan mengajak mereka semua untuk kembali ke pusat perbelanjaan. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan sekarang, karena pusat perbelanjaan dirancang untuk selalu dioperasikan oleh seorang manajer sepanjang waktu. Jika tidak, maka pusat perbelanjaan akan diriset selama 24 jam. Namun, Jungmin yang berhasil melepaskan diri dari tali yang menggantungnya berusaha mengakses server pusat perbelanjaan. Karena ada orang yang mengakses server pusat perbelanjaan, maka mereka bisa kembali berlindung di sana. Tapi, robot anjing yang sudah terkena granat tadi tiba-tiba bangun lagi dan mengeluarkan suara gelombang berfrekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran mereka semua. Pasin dan Min-hee berusaha menghentikan robot tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk ke dalam rumah. Di dalam mobil itu ada Lee Sung-ju dan si kembar. Pasin menghadapi si kembar sedangkan Lee Sung-ju mencari keberadaan Jian. Jian sempat mencoba melawan namun dia kalah kuat dengan Lee Sung-ju. Brother datang dan memukul kepala Lee Sung-ju dengan sebuah benda tumpul. Namun hal itu belum cukup untuk menumbangkan Lee Sung-ju, tapi hal itu cukup untuk mengulur waktu agar Jian bisa melarikan diri. Ketika Jian hendak keluar rumah, salah satu dari si kembar mencoba menangkapnya. Namun Min-hee berhasil menghentikannya, dan si kembar ini berhasil dikalahkan oleh Pasin. Pasin menyuruh Jian untuk melarikan diri. Karena melihat saudaranya yang tewas, si kembar dengan penuh emosi memburu Pasin. Di sisi lain, Jian berhasil masuk ke gudang, namun Lee Sung-ju juga berhasil mengikutinya. Lee Sung-ju yang melihat semua anak buahnya tumbang
malah mencoba menjarah cincin berharga milik anak buahnya. Jian yang melihat peluang itu kemudian menodongkan pistol untuk mengancam Lee Seung-ju. Ketika mereka berdua terlibat adu argumen, Jung-min keluar dari pusat perbelanjaan. Dengan penuh frustasi karena merasa dibuang oleh organisasi dan merasa direndahkan oleh Jian, Jung-min menembak secara brutal sambil berteriak. Namun dengan mudah dia ditumbangkan oleh Lee Seung-ju. Pertarungan antara Pasin dan si kembar masih berlanjut. Si kembar masuk ke jalur terowongan rahasia. Ketika sampai di ujung, dia mendobrak pintu yang tanpa dia sadari itu memicu jebakan yang meledakkan terowongan beserta dirinya. Di sisi lain, Lee Seung-ju masuk ke pusat perbelanjaan untuk menangkap Jian. Lee Seung-ju menelusuri setiap wilayah pusat perbelanjaan. Jian yang bersembunyi tak sengaja menendang barang yang membuatnya ketahuan oleh Lee Seung-ju. Sambil menempelkan alat peledak laser, Lee Seung-ju berusaha memprovokasi Jian. Jian yang tidak sengaja melewati jebakan itu terpental karena ledakannya. Lee Seung-ju langsung menembaki Jian yang baru saja bangun. Namun Jian masih bisa menghindar dan melarikan diri ke ruang tersembunyi. Dengan perasaan frustasi pada situasinya sekarang, Jian masih berusaha mengobati tangannya yang terluka. Lee Seung-ju yang tidak mengetahui tempat persembunyian Jian mencoba memprovokasinya. Tapi tanpa Lee Seung-ju sadari, Jian sedang membangun rencana. Suara kendaraan forklift terdengar di sisi lain pusat perbelanjaan. Ketika Lee Seung-ju datang, Jian mengarahkan forklift untuk menabrak Lee Seung-ju. Namun, Lee Seung-ju berhasil menghindar. Tapi sebenarnya itulah yang diinginkan Jian karena tepat di sebelah Lee Seung-ju terdapat peledak yang tadi dia tempel. Lee Seung-ju terpental dan terkapar di lantai yang sudah dilumuri cairan yang mudah meledak. Jian berdiri di depannya sambil menodongkan pistol. Karena Jian belum pernah menembak orang, maka dia memutuskan untuk membakar Lee Seung-ju. Namun, sistem penyiram api otomatis di pusat perbelanjaan menyala dan memadamkan api yang membakar Lee Seung-ju. Dengan cepat, Lee Seung-ju berusaha melemparkan kapaknya ke arah Jian. Namun Jian lebih cepat melepas tembakan yang mengakhiri nyawa Lee Seung-ju. Selesai sudahlah rencana Lee Seung-ju untuk menghabisi Jian. Brother datang menemui Jian di pusat perbelanjaan untuk memastikan keadaannya. Lalu dia mengaktifkan lagi sistem pusat perbelanjaan. Namun ada yang aneh ketika banyak pembunuh bayaran berkode merah berdatangan ke rumah dan pusat perbelanjaan. Ternyata Jung-min memasukkan nama Jian, Pasin, Min-hee, dan Brother ke dalam daftar buronan. Dan siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapat imbalan. Jian kaget karena masih banyak orang yang mengincarnya. Ditambah, dia harus membuat keputusan karena sekarang dirinya lah pemilik pusat perbelanjaan ini. Jian berpikir sejenak lalu mengajak Brother untuk menyiapkan rencana. Para pembunuh bayaran sudah mulai memasuki area gedung. Brother tiba-tiba muncul di hadapan mereka untuk menghentikannya. Sedangkan Jian sebagai pewaris dan pemilik pusat perbelanjaan sekarang melakukan siaran untuk menyampaikan sebuah kesepakatan dengan para pembunuh bayaran. Brother menunjukkan kepala Lee Seung-ju pada para pembunuh bayaran untuk meyakinkan mereka bahwa Jian bisa saja membunuh siapapun yang mengincarnya. Tak hanya itu, Jian juga menawarkan uang kepada para pembunuh bayaran yang sudah datang dan berjanji akan memberikan diskon sesekali waktu kepada para pembeli dan menegaskan kembali bahwa jika para pembunuh masih tetap ingin merebut pusat perbelanjaan, dia akan menghabisi mereka semua. Para pembunuh bayaran akhirnya menyetujui tawaran Jian dan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pusat perbelanjaan. Setelah semua orang yang mengincarnya pergi, Jian keluar dari pusat perbelanjaan dan melihat bahwa banyak kekacauan yang sudah terjadi hari ini. Rumahnya bahkan sudah hancur di beberapa sisi dan dipenuhi para pembunuh bayaran yang sudah ditumbangkan. Antara perasaan sedih dan senang yang bercampur atas semua insiden yang sudah dilalui ini, tiba-tiba sebuah bus misterius datang menuju rumahnya. Dengan tubuh yang lelah,
Jian mencoba menahan bus itu sambil menodongkan senjata. Lalu muncul orang dari dalam bus sambil membawa kartu nama berwarna kuning dan mengatakan bahwa mereka adalah tim pembersih yang bertugas membersihkan semua kekacauan yang terjadi. Di pagi hari, Jian masih terjaga di depan rumahnya hingga ada sesuatu yang mendekat ke arah rumah. Jian dan para petugas pembersih berjaga-jaga di depan rumah. Ternyata itu adalah sebuah taksi milik teman Paman Jiman yang sedang mengantarkan seseorang. Dan siapa yang mereka antar? Dia adalah Paman Jiman yang ternyata masih hidup. Cerita pun selesai dengan menunjukkan ekspresi kaget bercampur bahagia yang Jian rasakan ketika melihat pamannya masih hidup.